Selamat pagi pemirsa Kabar Sawit Indonesia. Pada pagi ini kita bertemu kembali pada program Kabar Sawit Indonesia. Program Kabar Sawit Indonesia merupakan salah satu program unggulan dari media Hai Sawit Indonesia dan didukung oleh HIPKASI, Himpunan Profesional Kabar Sawit Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa media Hai Sawit Indonesia merupakan salah satu media Indonesia yang fokus pada pemberitaan tentang sawit, fokus pada pengupdatean terkait dengan perkembangan kebijakan atau kebijakan terkait dengan sawit, kemudian juga terkait perkembangan lapangan di sawit. Jadi Hai Sawit merupakan media yang memang fokus di pemberitaan tentang sawit. Kemudian Kabar Sawit Indonesia juga didukung oleh suatu organisasi profesi yang kita sebutkan adalah HIPKASI, Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia, yang anggotanya dari Sabang sampai Merauke, yang beranggotakan dari pekebun, planters, kemudian pabrik, miller, kemudian finance accounting, HRD, IT, dan departemen support lainnya. Pada kesempatan ini kita memasuki Kabar Sawit episode yang kedua, yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan harga CPO, bagaimana pergerakan harga CPO naik turun dengan dinamika global. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki Kabar Sawit episode yang kedua dan akan membahas terkait dengan ketahanan sawit dan biodiesel sebagai penopang perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa memang arahan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kita perlu melakukan suatu kegiatan atau suatu upaya untuk meningkatkan ketahanan secara energi. Nah, salah satu yang kita angkat pembahasan masalah hari ini adalah terkait dengan biodiesel gitu. Pada kesempatan ini Kabar Sawit Indonesia sudah hadir dua pembicara kita luar biasa. Yang pertama Bapak Dimas Haryo Pamungkas. Selamat pagi Pak Dimas. Selamat pagi Pak Dimas. Beliau adalah Senior Research IPOS, Indonesian Palm Oil Strategies, yang memang IPOS ini adalah kita ketahui Bang bergerak di bidang penelitian terkait dengan sawit, salah satu yang mungkin nanti kita bahas terkait dengan biodiesel. Dan kedua, narasumber kedua itu dari Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Mauli. Beliau adalah Kepala Divisi Perusahaan dari BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang dulu mungkin kita kenal adalah BPDPKS, sekarang udah berubah menjadi BPDP. Jadi tidak ada lagi KS-nya, kelapa sawitnya. Iya. Terima kasih. Bukan tidak ada Pak, malah menambah. Kelapa sawit tetap menambah kelapa dan kelapa dan lain-lainnya. Jadi tidak dispesifikkan lagi hanya kelapa sawit ya. Lebih ke perkebunan memang. Perkebunan, semua komoditi perkebunan. Tapi memang secara pendiriannya dulu Badan Pengelola Perkebunan ini mewawahi nanti ya beberapa komoditas perkebunan Indonesia. Iya, semuanya. Satunya sekarang sudah masuk kelapa dan kakao. Tapi sebelumnya memang fokus di kelapa, KS-nya, kelapa sawitnya ya. Betul. Ini mungkin menilik lagi sejarahnya kenapa kelapa sawit yang didahulukan, karena memang secara sistemasinya sudah mempunyai level lebih dulu gitu, sehingga pengungkapan untuk pendapatan negara bukan pajaknya bisa kita kelola melalui pengadaan itu Pak Darus itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Dimas, Pak Mauli sudah hadir pada kesempatan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa memang arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kita digenjot ya untuk ketahanan energi ya. Salah satu yang jadi fokus beliau adalah biodiesel gitu. Mungkin Pak Dimas seperti yang kita ketahui bahwa ini kan kalau biodiesel ini kan ada sejarah, ada histori, nggak mungkin langsung ada campur antara sawit dengan solar gitu. Pasti kan ada sejarahnya, ada ceritanya. Mungkin Pak Dimas mungkin sudah mengikuti sejarah lama ini, karena IPOS ini kan bagian dari riset ini, mengambil data untuk dipelajari. Saya kira pasti punya cerita lah. Bagaimana ceritanya nih Pak Dimas, sejarah bahwa sawit kok bisa dicampur dengan solar gitu? Iya. Nah, bagaimana ceritanya Pak? Ini cukup panjang nih ceritanya. Ini mau sampai jam berapa? Jadi ini semua awalnya dari era Pak SBY ya, Presiden. Jadi tahun 2006 beliau tuh mengeluarkan peraturan Presiden tentang kebijakan energi nasional. Jadi di dalam peraturan Perpres tersebut itu memang sudah mulai dimandatkan biofuel. Ya, biofuel itu bisa apa aja memang. Jadi baik itu dari CPO maupun dari tebu dan segala macam. Nabati lain ya? Nabati lain juga. Nah, tetapi kemudian nampaknya lebih serius nih dari kelapa sawitnya. Jadi itu jauh sebelum Pak SBY itu mengeluarkan Perpres ini, itu sudah banyak penelitian yang dibuat untuk bagaimana menciptakan CPO yang bisa untuk menggantikan solar. Nah, baik itu ada dari PPKS, dari
berbagai peneliti, LIPI juga ada. Nah, jadi kemudian tahun 2008 itu Menteri SDM itu mengeluarkan permennya, peraturan menteri. Nah, sejak saat itulah mulai dimandatkan secara resmi 2,5% campurannya. Waktu itu udah mandatory atau sudah mandatory? Sudah mandatory, tetapi kan tidak langsung semua jenis kendaraan ya, hanya beberapa dulu gitu. Nah, sehingga 2,5% itu tidak semua disubsidi. Nah, kemudian meningkat ya dari 2,5, kemudian tahun 2010 naik lagi jadi 7,5%, kemudian naik lagi di tahun 2014 10%, 2015 jadi 15%. Nah, tetapi dalam perjalanannya memang belum banyak berdampak pada peningkatan bagi ekosistem kelapa sawit sebenarnya. Nah, justru pada saat itu sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 itu harga CPO jatuh terus. Nah, harga CPO jatuh terus. Sedangkan di sisi lain produksi CPO itu naik. Nah, harga turun tapi produksi naik. Produksi naik. Kenapa naik? Karena memang penambahan luas lahan satu, yang kedua produktivitas juga meningkat. Nah, tapi yang kita lihat ternyata dampaknya apa? Harga CPO jatuh. Dan makanya tahun 2015 itu kemudian waktu ada itu Menko Perekonomiannya Pak Sofyan Jalil. Itu karena sudah ada juga Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan tadi. Maka kemudian membentuk BPDP. Nah, bentuk BPDP. Nah, pada saat itulah kemudian mandat itu diperluas dari 15 ke 20% di tahun 2016-nya, yang kemudian itu bisa menyerap CPO dalam jumlah yang lebih besar, dan itu kemudian bisa mengurangi CPO yang diekspor. Akhirnya harga CPO agak tertolong saat itu. Jadi tahun 2016 saya lihat grafiknya itu sudah mulai harga sudah naik. Kemudian tapi ini masih belum juga 20% kurang. Jadi nambah lagi 30%. Nah, jadi dampaknya kemudian adalah kita bisa menolong petani. Harga sawit saat itu tahun 2015 itu bisa jatuh di bawah 650 rupiah per kilo TBS. Nah, itu bayangkan kalau seandainya nggak ada BPDP ya, nggak ada Pak Mauli. Ini jatuh terus nih harga CPO ya sampai di bawah $400 per ton. Jadi itu bisa berbahaya bagi petani. Gitu deh. Jadi memang awalnya 2,5% dulu ya awalnya. Iya, betul. Terakhir kan per 1 Januari kemarin jadi 40% ya untuk biodiesel gitu. Iya. Tapi kan kalau cerita dari Pak Dimas tadi bahwa kebijakan biodiesel ini kan sebagai pendorong, sebagai langkah, sebagai titik awal berdirinya BPDP sebenarnya. Kalau lihat cerita dari Pak Dimas. Kalau menurut Pak Mauli gimana peran BPDP ini dalam mendukung program biodiesel ini, Pak? Dari sisi BPDP sendiri, karena BPDP kan kalau cerita dari Pak Dimas, BPDP terbentuk itu karena ada kebijakan biodiesel gitu. Nah, kalau dari sisi BPDP sendiri perannya bagaimana, Pak? Selama ini aktualnya? Sebenarnya memang banyak yang mengatakan seperti itu secara fokus. Memang dulu katanya dari zaman Pak SBY membentuk BPDP untuk pengaman biodiesel. Ini bukan itu, Pak. Tapi memangkan bagaimana TBS petani ini bisa tetap terjaga harganya dan petani bisa mendapatkan manfaat monetize dari ekonomi yang sawit. Karena kalau kita lihat lagi sejarahnya nih, kembali lagi sejarah BPDP ya. Benar, Pak, di 2015 10 Juni Pak ditekan langsung Pak Jokowi. Pertama adalah memastikan bahwa kondisi kelapa sawit itu stabil harganya. Dan stabil dengan apa dilakukannya? Itu pengembangan riset development, Pak. Nah, salah satunya biodiesel ini akhirnya kan agar terserap. Terus kedua juga bagaimana menjaga sustainability lagi dari sawit. Karena sebenarnya ketika di awal-awal itu sustainability tidak jaga tuh, Pak. Benar kata Pak Dimas nih. Bisa di suatu musim tinggi, Pak, produknya. Jadi harga turun. Tapi musim berikutnya karena hujan atau ketika ada badai, El Nino misalnya, El Nina, susah produksi nggak ada, sehingga harganya jadi meningkat dan dicari-cari. Terus yang ketiga juga memastikan terjadinya demand baru nih, agar bisa menjaga tadi ke ekonomi itu bahwa kelapa sawit ini jangan hanya CPO, jangan hanya mungkin kalau sekarang kita bahas biodiesel, jangan hanya biodiesel. Agar ada demand baru, kita janganlah hilirisasi yang lain. Mungkin kan ada istilah Pak Dimas sekarang sustainable aviation fuel, yang lebih lagi pemanfaatannya untuk pesawat. Nah, terus kedua juga BPDP itu dulu berdiri untuk menjaga posisi kompetitif komoditas sawit Indonesia ini. Paham nggak? Dulu kita punya 7 komoditas sawit yang mungkin sudah terkenal ya Pak diekspor, kopi, teh, tapi suka menurunkan, mudar cahayanya, dan ya kita sekarang bisa bilang bahkan kayak kopi aja mungkin sudah dimiliki luar gitu, terkenalnya malah kopi bukannya Indonesia kan, sebutnya nggak boleh sebut merek, kita kenal situ. Nah, cara komparatif sawit ini tentunya harus memastikan komoditas sawit ini punya
peran atau kemampuan komparatif. Yaitu tadi salah satunya adalah untuk biodiesel. Kenapa? Karena sekarang dipakai, Pak. Tenaga untuk sumber mesin yang bersih, bahan bakar nabati solusinya. Kalau fossil fuel mungkin sekarang sudah mulai akan habis dan sudah pasti polusi tinggi. Terus yang kedua juga, bagaimana tadi kita memastikan bahwa nggak hanya petani juga mendapatkan, pasti lingkungannya terjaga kan, karena adanya sustainability ini. Bayangkan Pak, sawit ini kan dari 0 sampai 3 masa tanam yang belum menghasilkan, baru sampai 3 kan sejak 20 tahun Pak Dimas, dan bisa menghasilkan terus produk TBS-nya. Dan terakhir tentunya ini yang menjadi program juga, jangan hanya ngomongin biodiesel tuh bagi keuntungan harga, tapi juga membantu pemerintah menjaga ketahanan energi. Nah itu yang Pak Dimas juga sampaikan di awal, Pak SBY mungkin sudah memikirkan itu sehingga mengeluarkan perpres, karena negara yang maju, pasti kita sudah paham ya Pak ya, mempunyai kemudahan dalam memperoleh energi. Nah ini saya harapkan ini bisa disampaikan nih melalui promo. Tetapi sebenarnya kan kalau lihat dari ketahanan energi melalui biodiesel ini kan sebenarnya penggerak motor utamanya kan sebenarnya salah satu dari BBDP juga Pak Mauli. Iya kan penggerak ini. Karena kan dengan program ini, dengan kebijakan biodiesel ini kan diberi tugas ke BBDP untuk mengontrol secara nggak langsung. Ini kan BBDP ini mengontrol sebenarnya. Betul. Karena mengontrol semua kebijakan terkait dengan sawit gitu. Tertulis di PMK 65 2015 dan 66 2014 sampai ke Perpres 132 2024 kemarin juga menunjukkan bahwa memang BPDP salah satu fungsi utamanya selain tadi PSR, penjelasan rakyat maupun riset dan hilirisasi adalah memastikan untuk energi baru terbarukan tetap ada. Nah, bagaimana caranya kita tetap mengharapkan yaitu untuk memastikan bahwa kita masih bisa mempunyai pendapatan dari levy ekspor tadi. Nah, inilah sebenarnya fungsi peran BPD di situ. Jadi kalau dilihat ini BPDP fungsinya apa sih, PSR atau biodiesel? Sebenarnya lebih pasti menjamin untuk keberadaan dari dana untuk program-program tadi. Nah, ini harus dikasih. Jadi kalau BPDP ini kan mengambil pungutan ekspor ya, pungutan ekspor sawit, tetapi dana itu sebenarnya dikembalikan lagi untuk kegiatan sawit. Baik itu dari biodiesel, kemudian PSR, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung industri sawit. Sebenarnya itu kan, jadi dikembalikan ke sawit, betul kan seperti itu ya? Iya, betul Pak Darus. Jadi itu memang kita dengan dari BPDP kita sangat bersyukur bahwasanya industri kelapa sawit ini baik itu dari hulu sampai ke hilir itu ekosistemnya bisa terjaga dengan baik. Ini kestabilan ini belum pernah ditemukan di negara lain, bahkan Malaysia juga kalah dari kita. Indonesia itu unggul. Karena kita sudah ada badan tersendiri untuk mengelola dana sawit kan. Itu yang dikelola secara profesional gitu, yang memang diaudit. Akuntabelnya harus betul-betul dijaga gitu. Itu sih nggak ngeles lah kita. Emang pasti Pak, dalam setahun itu bisa 4 sampai 5 kali Pak. Dan mungkin Pak Dimas dari IPOS juga pasti sering buka-buka juga nih penyaluran kita di biodiesel. Karena IPOS kan bank data, jadi setiap laporan keuangan BPDP dilihat itu, ini sekian gitu sebagai pemerhati sawit gitu. Makanya bisa bertemu Pak Dimas nih, saya juga sebenarnya mau nanya-nanya juga Pak, bagaimana nih Pak ke depan nih? Ke depan harus tetap sustainable. Nah, terkait dengan biodiesel itu kan sebenarnya kan dulu kan awalnya ada B15, B20, 30, 35 dan terakhir B40 kan. Kalau berdasarkan pengamatan dari Pak Dimas, sebenarnya biodiesel ini kan bahan bakunya kan dari CPO ya, PAMI ya. Nah, kemudian dicampur dengan solar. Tapi kalau berdasarkan pengamatan atau berdasarkan riset dari beberapa itu sebenarnya biodiesel itu dengan solar itu mana bagusnya sebenarnya? Kalau dibanding keunggulan biodiesel itu apa dengan solar? Sehingga pemerintah itu sampai menerbitkan suatu kebijakan khusus gitu, harus dicampur gitu. Jadi kelebihan biodiesel itu dibanding dengan solar apa Pak Dimas? Biodiesel farm CPO ini dia renewable, dia terbarukan. Setiap harus nanam kelapa sawit pada umur 3 tahun dia bisa dipanen. Setiap TBS yang dipanen itu bisa diekstraksi menjadi CPO. Dan itu siklusnya sampai 20 tahun atau 22 atau bisa sampai umur 30 tahun itu masih bisa dipanen terus. Dia akan ada terus gitu. Nah, beda dengan minyak fosil. Solar dari minyak fosil itu kan ditambang, dieksploitasi dari perut bumi. Suatu saat pasti habis. Saat ini saja kita lihat pemerintah sudah menargetkan lifting minyak bumi itu hanya sekitar 600 ribu BOPD. Nah, berbeda dengan tahun 2010 itu masih sekitar 900 ribu sampai sejuta ya. Berarti semakin lama makin terbatas ya. Makin lama makin habis. Kalau itu kan dari sisi bahan baku, dari sisi sumber ya. Maksudnya kalau CPO pasti rekaman pasti lebih berkelanjutan. Sementara kalau solar kan
ibaratnya masih terbatas. Tapi kalau dari sisi kualitas minyaknya itu gimana? Apakah solar itu lebih baik atau CPO lebih baik? Terkait dengan ini kan, kalau solar itu kan dipakai untuk kendaraan gitu. Iya, kalau secara teknisnya memang betul. Solar lebih jeng gitu. Solar itu lebih pembakarannya lebih baik dibanding biodiesel. Makanya ada koefisien energinya yang harus diperhatikan dalam mengkonversinya. Jadi sekitar 1,1 lah gitu. Oh gitu. Iya. Nah, jadi secara kualitas memang solar lebih bagus. Iya, secara teknisnya. Tetapi secara lingkungan kan tidak. Secara lingkungan kita lihat. Tapi sebenarnya ke depan bisa nggak minyak PAME ini biodiesel ini lebih bagus dari solar? Bisa nggak? Bisa, kan ini teknologinya CPO dikonversi menjadi biodiesel kan dengan teknologi FAME ya, teknologi transesterifikasi, jadi namanya fatty acid methyl ester kan. Nah, kalau dikonversi dengan metode lain seperti HVO, hydrotreated vegetable oil, nah itu justru jauh lebih bagus dibanding solar. Ya, jadi cetannya itu lebih tinggi. Cetan daripada HVO itu lebih tinggi dibanding cetan solar. Tapi sebenarnya kan dari BPDP kan ada suatu program riset ya sebenarnya Pak Mauli ya. Apakah sampai saat ini sudah ada riset belum bahwa maksud saya sudah dimulai membandingkan antara kualitas CPO dengan solar itu, bagaimana cara membuat CPO itu lebih bagus? Kira-kira dari sisi BPDP gimana Pak upayanya? Sebenarnya kalau untuk itu kita sudah kerjasama Pak, baik dengan ITB, dengan beberapa lembaga penelitian, PPKS, dengan Pak Dimas juga pernah punya kajian juga. Dan memang saat ini memang yang menjadi utama itu adalah keberlanjutan itu. Dan kalau pemanfaatan mengenai secara teknisnya, memang kita akui secara dalam uji coba itu ada beberapa kendala seperti perlunya filter yang memang harus lebih sering diganti. Kalau misalnya dari 8.000 menjadi 5.000 tapi kembali lagi ini sudah diuji Pak, termasuk ketika mulai dari B10, B30 sampai B40 ini kita uji. Terakhir saya ke Jogja, kita lepas itu kereta Jakarta Jogja selama hampir 2 bulan bolak-balik kita coba, dan memang kendalanya itu tidak terlalu signifikan, tetap bisa berjalan. Tapi masih maintenance. Nah, kedepannya mungkin akan kita lakukan penelitian nih, insya Allah nanti ITB akan kembangkan yang namanya lebih green upstream lagi Pak. Yang saya bilang tadi nanti akan itulah fungsinya BPDP sini ya, kita biayain. Nah, kalau sudah B100 ini Pak, udah pasti polusinya tuh akan sangat berkurang sekali. CO2-nya itu pasti akan sangat berkurang. Dan yang pasti pemanfaatan TBS petani akan makin terserap. Bayangkan kalau B40 aja 13,9 sudah bisa terserap ke perlengkapan biodiesel ini. Kalau B100 tentunya harga petani akan lebih tinggi harga. Tapi intinya gini Pak, semua ini memang masih kita terus kaji, kita teliti, karena untuk kembali tadi kenapa kita ini selalu mengembangkan program yang berpihak kepada petani maupun sendiri sawitnya itu. Ke depan sih kemungkinan yang saya bilang tadi, bahkan pesawat aja Sustainable Aviation Fuel itu di Bali kemarin itu Desember sudah kita launch oleh Pak Menteri SDM waktu itu, dan ada semua dari pelaksana atau penyelenggara jasa penerbangan sudah siap mau menerapkan after J2.4 itu Pak. Dan mudah-mudahan itu lebih green lagi dan lebih banyak lagi. Sebenarnya menarik kalau misalnya bisa B100 itu. Nah sekarang pertanyaan kita selama ini, kenapa nggak langsung B100 Pak Dimas? Dari 2015 kita B15, kemudian 2019 B30, 2022 B35. Kemudian jawabannya saya bisa tebak nih Pak Dimas nih. Kenapa nggak langsung B100 Pak Dimas? Kira kenapa? Berdasarkan pengamatan Bapak, kenapa nggak pemerintah kita langsung B100? Kalau hanya ganti filter itu kan bisa dikondisikan di kendaraan. Kenapa dilakukan secara bertahap loh? Iya betul sekali Pak. Saya yakin pemerintah juga menyadari ya, ini tidak mungkin segala sesuatu itu langsung ujuk-ujuk langsung B100. Terlalu banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Terlalu banyak. Pertama, beban biaya. Beban biaya untuk membiayai program biodiesel ini besar tuh Pak. Besar sekali. Ya mungkin nanti Pak Mauli punya data mungkin yang lebih detail. Nah, kalau saya hitung-hitung saja itu misalnya untuk B4 B35 tahun 2024 kemarin itu sebenarnya bisa jadi beban biaya subsidi dari BPDP itu seharusnya sekitar 36 triliun. Walaupun kemudian kemarin dilaporkan sekitar 26. Nah, itu kan dalam bulan berjalan ya, belum semua ditagih itu. Belum semua ditagih. Nah, jadi besar. Jadi kalau seandainya beban biaya itu BPDP nggak punya dana yang cukup untuk membiayai itu, bagaimana nanti supaya program ini terus berjalan? Nah, keunggulannya ketika ada BPDP, ini program bisa ditingkatkan terus kan, dari 10 ke 15, 15 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 35, 35 sekarang ke 40. Itu karena ada BPDP punya dananya diperoleh dari pungutan ekspor.
Nah, pungutan ekspor itu sangat mengandalkan daripada ekspor itu sendiri. Kalau kuantiti ekspornya dikurangi, ya kan, maka pungutannya juga bisa berkurang. Nah, apalagi sekarang kemarin masih 7,5% ya. Sekarang sudah berubah, Pak. Udah keluar yang baru. Iya, ada PMK. Berapa persen sekarang? Udah balik ke 10. Ya, udah balik ke 10, tapi untuk beberapa turunan masih bentuknya nilai. Masih nilai, tapi untuk yang CPO persentase, Pak. Oh, iya. Kenapa emang benar tadi seperti Pak ini? Mungkin saya langsung nimbulkan juga ya. Makanya kenapa juga ini menjadi sebuah diskurs ya, banyak yang membahas seperti itu. Apa kita mempertahankan program berjalan sampai ke lebih tinggi atau memastikan bahwa balancing atau equilibrium dari kebutuhan sawit ini bisa terpenuhi. Karena sekali lagi kita tidak bisa lagi sekarang ngomong bahwa sawit hanya untuk Indonesia, Pak Darus, Pak. Karena sekali lagi sekarang dunia pun membutuhkan sawit dan itu sudah terbukti. Ketika Agustus 2020 kita melakukan penghentian ekspor misalnya gitu, yang teriak itu bukan cuma orang dalam, Pak, India, Eropa, bahkan mengirimkan sendiri Deputi Jenderal waktu itu dari Uni Eropa meminta agar dibuka lagi. Nah ini juga menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan juga, apalagi Indonesia ini berdarah dalam sebuah tatanan dunia yang mempunyai aturan dari bilateral, perdagangan. Kalau tiba-tiba kita langsung B100 semua kita pakai di dalam, pasti akan terjadi tidak hanya tadi Pak, hanya ekspor, tapi di luar ini negara-negara yang selama ini memanfaatkan produk sawit Indonesia pasti akan mempunyai keberatan. Bahkan teriak juga ya. Akhirnya terjadi yang namanya yang sekarang ini terjadi di WTO kita, Pak, beberapa kasus yang menjadi diskriminasi terhadap produk Indonesia. Jangan sampai terjadi gitu. Makanya harusnya kita lihat lagi nih, mudah-mudahan. Berarti sebenarnya kenapa nggak dilakukan B100 banyak faktor. Yang pertama masalah biaya, beban biaya, kemudian juga terkait dengan kepentingan luar negeri gitu ya. Iya, terkait feedstock juga. Iya. Nah, karena kalau misalnya seperti yang sampaikan Pak Mauli, kalau B100 pasti kan keluar kan sedikit, habis gitu. Tinggal 4 juta ton paling bisa diekspor. Nah, terkait dengan biaya beban biaya ini mungkin Pak Dimas, kalau kita bandingkan dengan harga solar dunia, dengan harga CPO. Kalau tahun lalu itu kan harga solar itu kan rata-rata kan $96 per barel gitu. Kalau dikonversi ke rupiah itu kan sekitar 9.500 ya, kalau dikonversi ke rupiah. Betul. Kemudian harga CPO tahun 2023 itu kan hampir 13.000. Iya. 13.000. Kalau melihat dari angka-angka ini kan sebenarnya kan lebih mahal, lebih murah solar. Benar. Kalau di angka ini ya. Tahun lalu 2023 harga solar dunia 9.500, kalau dikonversi ke rupiah sebenarnya harga CPO udah 13.000 rata-rata setahun. Nah, berarti ini kan secara nggak langsung kan nombok, ya kan Pak Dimas? Iya. Nah, nomboknya itu gimana Pak Dimas kayak gini? Apakah karena ada PDP yang nombokin gitu? Apakah maksudnya gini Pak Dimas? Iya. Untuk long term sana ini berandai BBDP nggak ada. Iya. Apakah ini masih apakah masih potensinya bagus atau gimana? Karena kan ini otomatis kan lebih mahal dari harga solar. Lebih bagus kita beli solar aja gitu. Ini beranda-anda seandainya BBDP tanda kutip nggak ada misalnya. Bagaimana Pak Dimas melihat ini gitu? Justru itu apakah tetap mempertahankan biodiesel atau gimana? Iya. Ya kita tetap harus mempertahankan biodiesel. Pertama nih soal ketahanan energi. Iya. Ketahanan energi. Kita nggak jamin bisa terus-menerus impor solar. Iya. Negara-negara juga akan menghadapi masalah yang sama. Jadi ada kekurangan produksi, penurunan lifting minyak buminya, seperti yang dihadapi Indonesia, pasti akan terjadi ke depan. Maka negara-negara Eropa mereka sudah memulai dengan sejak tahun 90-an, 80-an 90 mereka sudah mulai dengan bunga matahari metil ester gitu kan, soybean metil ester gitu. Jadi mereka udah tahu itu. Nah, kita juga sudah mulai dan bahkan kita cukup maju ya, advance ya untuk sampai dengan 40% tahun ini. Itu udah dan itu harus kita pertahankan. Kenapa? Karena ke depan itu minyak bumi pasti habis. Nah, satu. Dan kedua, ini soal lingkungan. Jadi dengan menggunakan minyak nabati itu memang betul bisa menurunkan dekarbonisasi ya. Emisi karbon berkurang jauh. Ya. Jadi mungkin ada datanya nanti bisa dikatakan 32 juta ton. 32 juta ton CO2 ekivalen itu bisa dikurangi dengan adanya biodiesel per tahun. Berarti intinya kalau melihat dari situ kan cerita dari Pak Dimas, kita itu nggak melihat dari sisi cost terus ya, tetapi melihat daripada stok, daripada kita nggak punya solar, pilih mana nih, menghemat biaya atau di dalam negeri nggak punya bahan bakar gitu untuk jangka panjang gitu. Berarti kan kalau melihat cerita dari ini kan berarti biodiesel ini sangat diperlukan. Ketika suatu saat solar udah stok habis, kita masih ada CPO. Masih ada CPO kan memang. Kalau dari hitungan tadi yang saya sampaikan berarti kan kita mensubsidi gitu. Mensubsidi. Nah, mungkin dari
Pak Mauli, proses mensubsidi ini seperti apa Pak? Maksudnya gini, kalau pernah saya baca bahwa BBDP itu mensubsidi itu 2.000 sampai 2.700 per liter ya untuk mensubsidi itu biodiesel ini. Itu kan pasti alokasinya kan dari pungutan ekspor Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mauli, 3 tahun terakhir ini besaran subsidi ke biodiesel gimana prosesnya? Apakah semakin naik atau semakin turun gitu? Kalau melihat 3 tahun sih alhamdulillah, misalnya masih punya catatan yang cukup baik Pak. Memang ketika agak turunnya awal-awal sebelum ada BPDP itu, karena volatilnya dari minyak bumi itu sangat volatile sekali. Karena ketika itu kita juga serapannya masih kecil di biodieselnya, sehingga kita berpengaruh sekali tuh ongkos angkut bisa sampai di angka 5.000 sampai angka 6.000 gitu. Dan ini kami pahami sekali untuk itu, makanya ketika memastikan setiap program biodiesel kita berjalan, kita juga memastikan faktor tadi dari harga minyak bumi dan juga faktor dari luar. Tapi sekali lagi selama ini memang ada 2 metode sebenarnya tadi, ada PSO maupun non PSO. Nah yang PSO ini kan public service obligation-nya memang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah untuk B40 ini kita sampaikan bahwa di 2025 kita dukung yang PSO atau 46% ini. Nah dari pungutan yang bisa kita kelola, insya Allah nanti bisa memenuhi Pak. Karena program PSO ini sebenarnya kalau dilihat peningkatannya walaupun 40, tapi hanya 46%-nya mungkin masih bisa menempel dengan B35 secara perhitungan. Tapi sekali lagi kita tidak boleh melihat ini kalau begitu yang PSO masih akan bayar mahal, tidak, karena nanti non PSO-nya juga pasti akan mengikuti kan kalau harga yang sudah PSO di pasaran sekian misalnya kan ditentukan oleh Pertamina atau KSDM, diharapkan yang non PSO juga akan mengikut. Karena sekali lagi faktor yang menjadi utamanya kenapa program biodiesel ini adalah pasti menjamin keadaan energi kita itu ada. Kita tidak tergantung kepada minyak fosil fuel. Dan pasti tadi Pak penyerapan dari untuk CO2-nya sangat tinggi. Dan yang ketiga harus pahami sekali lagi bahwa ini membantu produksi dari TBS petani. Tanpa ini tiap tahun kan selalu meningkat Pak. Ya walaupun meningkatnya 6-7%, tapi produksi ini harus diserap gitu. Dan tadi yang pengalaman dari Pak Dimas bilang ketika ada produksi supply-nya terlalu banyak, demand yang nggak ada, akhirnya harga turun kan, bahkan sampai 400 ya Pak tadi. Nah, jangan sampai itu terjadi Pak. Dan pemerintah kayaknya sudah mulai memahami itu. Kalau kita lihat juga mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo juga tidak serta-merta langsung menyampaikan bahwa harus langsung B40, setelah ini langsung B100, karena melihat juga Pak bahwa ini program tetap harus kita dukung karena tadi 3 manfaat itu. Tapi terlepas dari apakah nanti pungutan levy BPDP bisa support apa enggak, kita sedang mencoba mencari juga pasar-pasar baru sebenarnya untuk ekspor dan terutama pengembangan dari hilirisasi. Makanya nanti ke depan ini akan ada yang namanya green fuel yang kita kembangkan lagi mulai dari SAF, Industrial Vegetable Oil yang FVO, dan nanti itu bisa buat pangan maupun bisa buat kesehatan. Sebenarnya kalau pungutan ekspor itu tergantung dengan harga CPO atau tergantung apa ya? Tergantung harga kalau CPO mau ngomong CPO sebenarnya kalau untuk ekspor malah sekarang sudah mulai menurun Pak. Bahwa sudah di bawah 40% CPO. Yang sekarang malah ekspor tinggi kalau mau tahu bahkan udah mulai naik ke mana-mana berita tuh cangkang, bungkil. Dan juga turunannya yang udah masuk ke RBPO. Dan ini lebih tinggi bahkan nilai untuk pungutannya karena ngambilnya persentase tadi kan. Tapi kalau melihat dari sisi subsidi ya, ini kan kita kan di luar dari BBDP nih. Maksud saya besaran pungutan ekspor yang diperoleh BBDP pernah minus nggak untuk subsidi biodiesel ini? Pernah tahun minus. 19 ke 2020. Nah, itu angkanya gimana? Apa misalnya gini, pungutan ekspor misalnya 50 triliun, subsidi 70 triliun. Nah, berarti kan minus 20 triliun. Nah, itu angkanya gimana? Alhamdulillahnya ketika terjadi uang on hand BPDP yang memang menjadi dana ekskul kita itu masih bisa mencukupi menutup waktu itu. Kenapa bisa minus Pak? Karena ketika itu ke program kita sudah ditetapkan kan Pak dalam setahun. Contoh PSR misalnya kan dalam setahun kan kita targetkan 800.000 hektar per tahun. Tapi ternyata dalam penerapannya hanya mungkin 30%, 40%. Sehingga uang yang kita taruh 5 triliun untuk mencapai itu kan kembali lagi ke kita kan Pak. Sehingga dalam tahun berjalan dari 2015 kita berdiri Pak, kita punya lebihan dana atau enggak, itu kira-kira kenapa bisa minus ya? Karena minusnya pungutannya dihentikan Pak, 29, 20. Oh, berarti penyebabnya dihentikan. Kita nggak ada levy. Tapi kalau seandainya pungutan PE ini tetap berlangsung terus, nggak pernah minus ya? Pernah minus. Tetap terpenuhi. Misalnya gini nih, maksud saya BBDP ini kan melakukan pungutan ekspor, ekspor CPO. Maksudnya di total sekian X untuk mensubsidi biodiesel itu berapa persen, Mbak? Misalnya gini mas saya mungkin BBDP dapat dana misalnya 34 triliun. Baik. Ya kan? Nah, dana 34 triliun itu untuk mensubsidi
kan tadi ada selisih 2000 sampai 2.700 ya. Iya. Itu berapa persen ya dari dana itu? Memang tinggi Pak, memang program utama terbesar BPD saat ini memang biodiesel, itu bisa sampai 80%. Oh 80%? 70 sampai 80%. Kenapa? Karena memang dari perkalian jumlah OIP-nya itu cukup besar. Tapi sekali lagi, ketika menjalankan program biodiesel ini yang harus kita hematkan itu adalah kita tidak import lagi fossil fuel, itu lebih besar lagi. Makanya Pak Sini bilang dengan tidak pakai fossil fuel dari luar kita menghemat 300 triliun gitu kan. Berarti itu harusnya sudah menjadi sebuah benchmark ya, dicatat tuh. Kalau kita keluar 21 triliun dapat 300 triliun, orang juga akan bilang, itu lebih menguntungkan. Itu kita dapat ketahanan energi. Itu sebenarnya perhitungan itu kan tidak melihat daripada penghematan devisa untuk mengimpor solar kan sebenarnya dari itu. Ya, tapi kalau secara ya kembali lagi kan by product gitu kan, selalu ngomong kan gitu kan. Kalau Kemendak juga kita ada harmonized code yang by product. Selama ini memang sawit setelah non migas nomor 1 kan untuk mengamankan devisa kita. Bahkan kita juga sawit ini sekarang terbukti menjadi faktor pengamanan bilateral untuk SEPA atau perdagangan. Bayangkan kalau kita nggak punya sawit Pak, kita akan sulit misalnya melakukan SEPA dengan Kanada, mungkin dengan Rusia sekarang karena mereka butuh kan. Nah ini sebenarnya juga jadi salah satu faktor kenapa kita dulu didirikan juga agar bisa mengamankan dari faktor bilateral kita di dunia. Berarti memang selama ini untuk subsidi biodiesel hanya dari BPDP ya? Untuk selama ini ya? Kembali lagi sebenarnya bukan subsidi, kita membayar untuk insentif. Jadi sebenarnya kalau biodiesel ini dibantu oleh BPDP ini, kalau kita melihat sebelum dan sesudah biodiesel, kalau sebelum biodiesel itu kan harga CPO kan anjlok itu di bawah $400. Tetapi setelah ada kebijakan biodiesel ini dibantu oleh BPDP, harga CPO kan bisa di atas $800. Ini kan memang dengan angka-angka ini kan menandakan bahwa ya kebijakan biodiesel ini pro rakyat gitu, pro rakyat, pro petani. Pro petani, benar. Iya gitu. Kemudian yang kedua, kebijakan biodiesel ini kan bukan hanya petani atau stakeholder atau smallholder terkait dengan sawit yang merasakan, tapi kan semua rakyat. Semua rakyat. Kenapa? Karena kan dipakai di jalan. Iya, biodiesel itu kan campuran biosolar, biodiesel sama solar jadilah biosolar. Sekarang 6.500. Nah, itu kan sebenarnya kan kebijakan. Jadi bukan hanya stakeholder yang terkait dengan sawit, tetapi semua rakyat Indonesia merasakan benefit daripada program biodiesel ini yang dikelola yang jelas pemotornya BPDP. Terima kasih ke BPDP yang sudah menjaga kestabilan harga sawit ini. Terima kasih kepada pemerintah sebenarnya yang memperhatikan itu. Karena pada komoditas Indonesia itu banyak Pak selain kelapa sawit. Dan tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk membentuk badan yang mengelola untuk pengembangan komoditas tadi mah agak sulit Pak. Dan kita sebenarnya sudah mulai dicontoh, Malaysia sudah mulai mencontoh bagaimana caranya mereka juga bisa dapat revi. Dan India bahkan beberapa informasi juga sudah mulai mau bangun sendiri di India Selatan di daerah mereka untuk bangun. Tapi mereka mau sendiri membangun karena memang target besar Pak, butuh kelapa sawit. Cuman saya ada kekhawatiran sebenarnya Pak Mauli, Pak Dimas. Ketika kita menerapkan B40, B50 kan secara nggak langsung itu mengurangi ekspor. Benar. Ya kan secara nggak langsung, apalagi kalau produksi kita stagnan. Benar. Karena kan CPO ini kan tergantung dengan kita ini, saya sebagai pelaku, sebagai praktisi di lapangan, kalau produksinya nggak naik, mau diapain gitu? Dari B misalnya kita produksi misalnya 59 juta, 20 jutanya untuk biodiesel, sisanya ekspor. Nah, secara nggak langsung kan pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDP kan turun. Nah, bagaimana strategi itu Pak Mauli untuk mensiasati ini? Karena kan kalau misalnya di B40 pasti akan berbeda jumlah ekspornya dengan B30. Nah, dengan penurunan ekspor, otomatis kan pungutan ekspor kan akan berkurang juga. Bagaimana cara mensiasati supaya tetap program biodiesel ini ada insentif dari BPDP, Pak Mauli? Gimana itu strateginya? Kembali lagi bahwa sawit ini sudah terbentuk industrinya Pak Pak Dimas juga mungkin paham ya bahwa perusahaan juga sebenarnya sudah melakukan industri ini udah puluhan tahun. Biodiesel kan baru berjalan 12-14 tahun ini ya. Dan mereka juga sudah mulai memahami bagaimana mengatur ekspor keluar maupun dalam pemanfaatan ke dalam negeri. Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia pun juga ternyata pengguna kelapa sawit terbesar kan. Walaupun ekspor kita besar, kita hampir 45% juga dipakai di dalam. Nah ini yang sudah kita lakukan komunikasi kita dengan perusahaan. Salah satunya mungkin kemarin dari Kementerian Kementan ya sudah mulai meminta ada yang namanya
kemitraan antara perusahaan agar bisa meningkatkan produksinya sehingga terjaga dan memastikan biar produksi itu bisa juga di dalam negeri maupun luar negeri. Dan kedua juga kita meminta perusahaan ini harus ada rasa belongingnya itu as one nation gitu loh Pak. Dan ini yang selalu ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo ketika memanggil semua kan perusahaan waktu beliau dilantik, bahwa ini adalah sebuah program yang nggak cuma dirasakan oleh masyarakat Indonesia, juga luar negeri. Jadi harus dipahamin, jangan sampai hanya mengamalkan impor, kita diserang di ekspor, hanya mengamalkan ekspor, di dalam negeri antri segala macam. Dan akhirnya kembali kepada bagaimana kita bisa menguasai pasar kelapa sawit dan juga menguasai dalam negeri dengan produk-produk yang mungkin bisa kita kembangkan sendiri Pak. Dan ini sudah terjadi kok sekarang. Salah satunya ketika B40 di launching ini pun ternyata perusahaan memahami ternyata baru masih peso, masih bisa diserap untuk yang lainnya, dan ekspor masih berjalan. Intinya ke depannya adalah kita harus sama-sama nih, baik perusahaan, pemerintah maupun petani sendiri, untuk sama memperlihatkan peran masing-masing dalam mengembangkan sawitnya Pak Darus. Dan sekali lagi kalau ditanya apakah ini nanti akan berpengaruh, sebenarnya masing-masing sudah ada tab-nya. Saya bilang tadi industrinya itu sudah ada. Pak Dimas mungkin di IPO karena kita kan ada kekhawatiran juga kalau seandainya itu tadi saya bilang ketika dipaksa B40, B50 produksi stagnan, ya otomatis kan keluar CPO CPO keluar berkurang. Secara nggak langsung PE pungutan ekspor juga pasti berkurang. Nah, berkurangnya PE ini kan pasti akan mau menjadi beban juga sebagai momok juga untuk memberikan insentif gitu. Iya, benar. Gimana kalau menurut Pak Dimas, ada kemungkinan seperti itu nggak atau gimana gitu? Iya, jelas, sangat berpengaruh. Jadi maka itu tadi kita harus bisa menjaga kestabilan ini ya, equilibrium kata istilah Pak Maulid. Nah, jadi sekarang ini kita melihat dalam 4 tahun atau 5 tahun terakhir itu produksi CPO nasional itu masih stagnan. Kita bilang stagnan kenapa? Karena hanya berkisar dari 46 sampai 50 juta ton CPO. Bahkan tahun 2024 kemarin sepertinya turun jadi 48 juta. Turun dari tahun 2023. Tahun 2023 itu bisa sekitar 50. Nah, jadi dampaknya pada apa? Pada kalau kita naikkan lagi jadi B50, itu kita butuh CPO lebih besar lagi. Kalau B40 kita perlu berapa ton CPO? Kan B40 itu kan kita butuh 15,6 juta kiloliter. Yaitu kan sekitar CPO-nya butuhnya sekitar 13,6 juta ton kalau dalam satuan tonnya ya. Nah, jadi 13,6 juta ton dibandingkan pada saat B35 itu ada peningkatan sekitar 2 ke 3 juta ton CPO. Nah, nanti kalau naik B50 ke B50 itu kan butuh sekitar 17 jadi 17 juta ton ya. 17 juta ton kiloliter kan. Itu kan sekitar 15 juta ton CPO gitu. Nah, itu nambah lagi kan kebutuhan CPO di dalam negeri untuk memenuhi program biodiesel. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti ekspor kita yang tadinya kan yang kita ekspor kan CPO, kemudian turunan CPO. Nah, itu kan totalnya itu sekitar hampir 58% kalau pada saat B35. Itu bisa turun jadi 50%. Gitu. Nah, 52%. Nah, jadi kalau sudah turun seperti sejauh itu, maka kemudian pendapatan ekspor pungutan ekspor itu dari CPO dan kan CPO yang paling mahal nih pungutannya. Baru nanti turunannya RPO, kemudian olin dan seterusnya stearin itu kan ada juga. Terus semakin turun. Jadi memang itu hilirisasi ya. Jadi ketika dibuat kebijakan untuk PE ini kan tidak pukul rata nih, tapi dibikin supaya orang terdorong untuk hilirisasi sebenarnya. Tapi secara keseluruhan pendapatan BPDB pasti akan turun. Secara keseluruhan ya. Iya. Cuman sebenarnya kalau supaya pendapatan BPDB nggak turun ada satu sebenarnya yang diupayakan, peningkatan produksi. Nah, itu dia. Nah, kalau terjadi peningkatan produksi, pakai dana permajaan sawit rakyat. Seru baru. Iya, maksudnya gini. Ini kan kalau misalnya B40, B50 ini kan tergantung dengan produksi. Dari sisi BPDB Pak, bagaimana cara peran BPDB untuk menaikkan produksi dari sawit? Selama ini kira-kira apa yang sudah dilakukan BPDB untuk menaikkan ya mungkin beberapa program atau upaya-upaya dari BPDB untuk menaikkan produksi? Karena itu tadi, karena kalau produksi nggak naik otomatis stagnan. Kalau udah stagnan dipaksa B50 pendapatan BPDB bakal kurang. Pasti ada upaya-upaya dari BPDB. Mungkin bisa ceritakan Pak bagaimana upaya BPDB untuk membantulah peningkatan produksi Pak. Nah ini kita gunakan program penjualan sawit rakyat di mana memang sebenarnya kita berikan 60 juta per hektar maksimal 4 hektar bagi satu kakak itu untuk mulai pengenalan kelapa sawit. Nah ini kita pilihkan juga pupuk maupun bibit yang legitimate yang memang berkualitas dan tentunya cocok untuk pembuatan dari PAME tadi. Dan yang kedua memang selama ini kita peningkatan dari
bagaimana kemampuan kapasitas petani juga. Karena kita tahu kemampuan petani kapasitas sekarang juga sudah hampir 50% subsidi ini yang harus dilakukan. Kalau perusahaan mungkin kita terlalu banyak mengambil pikiran karena mereka pasti punya sendiri kan pengembangan good agriculture practice mereka. Dan yang ketiga, memang kita pastikan lagi untuk bisa mendorong semua program ini, kita tahu bahwa kita nih masih ada beberapa dari program-program kita yang tadi dari kajian hilirisasi, riset yang sebenarnya juga bisa membantu untuk pendapatan dari sisi hulu tadi. Cuma sekali lagi masih banyak yang mau melakukan program sayur ini karena tadi terkendala mungkin tadi masalah dari proses, penentuan dari pedumnya mereka sendiri, ataupun juga masih banyak dari petani sayur yang merasa mereka cukup aja seperti ini gitu loh. Nggak perlu juga kami yang perlu. Berarti kalau seperti itu perlu pendampingan, Pak. Perlu pendampingan dari. Nah ini cocok kalau ini ada dibantu oleh EPOS nih mungkin penelitiannya seperti apa, atau mungkin dari HIPKASI nih dari sawit nih biar bisa disampaikan program pembelajaran sawit kita ini, Pak. Karena itu sudah disiapkan nggak dananya, Pak, dan targetnya tinggi sekali tuh tiap tahun. 100.000 Pak hektar untuk yang pembelajaran sawit. 120.000, 180.000 ya? Iya, 180.000 hektar per tahun. Dan dananya udah siap, Pak. Dan penyerapan itu ya bisa kita bilang ya tadi masih banyak yang mungkin peraturan. Mohon dibantu nih mungkin dari forum ini nih. Karena kita ngomongin biodiesel nih kalau saya terus pengen ngomongin PSR jadi sebenarnya PSR ini yang digembor-gemborkan oleh BPDP ini kan sebenarnya salah satu upaya untuk meningkatkan produksi benarnya Pak ya. Betul. Dengan peningkatan produksi ini kan secara nggak langsung membantu atau mendukung program biodiesel ini baik B40, B50 gitu. Tanpa ada peningkatan produksi seperti yang saya sampaikan tadi kita mabuk. Bakal bahan bakunya nggak ini. Feedstocknya nggak cukup. Iya. Nah ini kan kemudian terkait dengan harga CPO. Karena harga CPO tahun 2024 kan saya lihat cukup bagus itu Pak. Ada terakhir Desember itu kan udah mencapai 16.000 gitu. Nah dengan peningkatan harga CPO ini, kira-kira dari sisi program biodiesel atau pemberian insentif, kira ada berpengaruh nggak? Karena saya dengar ada selintingan, oh ini harga CPO jangan terlalu tinggi-tinggi karena gawat ini kalau terlalu tinggi bisa bocor gitu. Nah itu gimana itunya tuh? Mangga Emi, mungkin dari Pak Dimas yang mengkaji. Karena kami sekali lagi Pak, BPDP ini kan secara fungsi memang tidak teknis ya, tidak memikirkan apakah itu nanti kayak bisa kita dukung apa gitu. Tapi kalau nanya BPDP nanya kesediaan dananya gitu ya. Selama ini kita kalau ditanya itu alhamdulillah masih ada. Tapi monggo dari Pak Dimas mungkin gimana Pak Dimas? Pengkajian. Karena saya lihat ada pengkajian bahwa semakin tinggi harga CPO ini agak gawat, tapi bagi kita lah sebagai seorang pekebun, sebagai seorang profesional happy karena harga bisa sampai 16.000. Tapi ketika harga 16.000 berdetak juga jantung dari beberapa pihak itu. Gimana Pak Dimas ceritanya? Nah, ceritanya gimana? Bagi pekebun kan bonus bisa naik ini bonus gitu. Bisa naik gitu. Kalau petani swadaya Pajero baru lagi. Karena harga TBS pasti naik. Turun aja. Bagaimana ceritanya Pak Dimas? Ya ini dia, kita harus saling mendukung ya kan. Iya. Jadi baik dari sektor hulu ke hilirnya itu saling mendukung. Nah kalau kita biarkan nih harganya naik terus sampai di atas 15.000, kemarin gara-gara di Desember kemarin harga tinggi, itu kan HIP biodiesel, harga indeks pasar biodiesel itu kan jadi sekitar 14.800. Iya, berarti itu indeks ya, varian dari harga solar. Betul. Nah, jadi karena HIP-nya biodiesel tinggi, itu kan berarti selisih harga dengan harga solar itu jadi lebih besar lagi. Kalau saya lihat tuh harga selisihnya bisa sampai 5.000-an gitu. Per liter. Ya? 5.000-an per liter, dan itu kalau dikalikan berapa kuantiti yang kiloliter itu tadi. Kuantiti yang harus disalurkan. Bisa jebol dana BPDP ya. Berat. Sebenarnya kemarin tuh saya pernah dengar Pak Direktur BPDP menyampaikan tertolong karena ada windfall tahun 2021. Itu kan cukup besar ya pendapatan BPDP sampai di atas 70 triliun ya. 71 triliun. Berarti sebenarnya dengan tingginya harga CPO membuat varian, membuat selisih antara gas solar itu semakin lebar. Kecuali kalau harga solar naik. Naik juga. Sedikit menempel kan. Jadi nempel ya. Itu sempat terjadi sebenarnya dalam sejarah BPDP di 2022, 23 sempat begitu kita nggak bayar karena harganya malah lebih tinggi. Lebih mahal solar pernah. Tapi bukannya PE itu dipungut berdasarkan misalnya gini. Harga CPO semakin tinggi kan PE-nya naik atau gimana? Oh iya, pasti naik. Berarti kan nggak ada pengaruh kalau gitu nih. Ya kalau kuantitinya berkurang akhirnya kalau kuantiti. Karena dua hal yang diperhatikan kan, nilai maupun kuantitas gitu. Tapi kalau biodiesel ini kan udah fix antara kuantitas maupun nilainya pasti utamakan kuantitas. Kalau yang B40 harus kuantitas. Nah,
pungutan PDP ini alhamdulillahnya karena dua dari pariwisata kadang-kadang sering membantu kita. Tiba-tiba ketika mungkin lagi produksi kurang, tapi harganya jadi naik, sehingga pendapatan tinggi. Atau ya walaupun ketika harga turun pun produksi juga lagi ya nggak bagus-bagus juga, tapi kita bisa memastikan harga bisa naik kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau lihat dari cerita Pak Dimas, harga CPO yang dalam kondisi aman lah, itu di angka berapa? Tanpa melihat perusahaan tanpa melihat kita gitu, tapi melihat dari sisi kebijakan kalau kita nanti bilangnya gitu. maunya 2000-an, biar aman gitu. Mungkin karena ada kajiannya. Yang baik itu semua ini ya sekitar 13.000 ke 14.000 lah. Di tahunnya. Iya, 13.000 14.000. Ya, dan alhamdulillah selama 2-3 tahun ini ya segitu harganya. Kata-kata bisa segitu. Rata-rata. Beberapa bulan kemarin agak Desember yang kaget. 16.000. Atau ketika Trump pertama kali Pak, di periode pertama sempat solar habis-habisan tuh Pak. Bahkan sampai ada orang menjual di angka 0 katanya gitu. Itu sempat menjadi perhatian juga. Tapi alhamdulillah ya nggak terlalu panjang ya Pak. Masa-masa terjadinya harga solar itu Dok. Gitu. Ya idealnya juga ya harga solar juga jangan juga terlalu, ya kalau gimana kita bilang solar terlalu tinggi juga beban subsidi negara untuk solar sendiri juga tinggi juga jadinya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bandingkan dengan beberapa data ya, kalau ini kan dari sisi BBDP kan mensubsidi seperti tahun 2023 itu kan BBDP itu kalau nggak salah memberikan suntikan atau ke desa itu 22 triliun ya kalau nggak salah ya. Betul nggak Pak Mauli? 2023. Iya, kemudian pungutan PE kan 32 triliun, jadi ada 70%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan penghematan devisa negara, kan kita tidak mengekspor ya, tidak mengimpor dolar. Dari tahun 2023 itu kan ada sekitar penghematan 122 triliun. Betul. Nah, kalau dibandingkan dengan subsidi dari BBDP yang tadi sekitar 20 triliun sampai 120 triliun, lebih besar penghematan sebenarnya. Begitu. Nah, kemudian di 2024 ini, 2025 B40 ini kan kemungkinan penghematan 140 triliun. Jadi kalau seandainya berandai PE-nya turun, mungkin bisa subsidi dari sini juga, gimana? Bisa nggak itu? Gini maksudnya ketika harga CPO tinggi, ya kan harga CPO tinggi, ini kan selisihnya kan tinggi, lebar nih, otomatis kan uang banyak keluar. Maksud saya bisa nggak penghematan di bisa 140 triliun itu dialihkan untuk membantu BBDP supaya BBDP tetap bisa hidup. Nah, gimana sih cerita? Saya nggak bisa jawab ini karena kebijakan. Coba kalau dikaji mungkin Pak. Ya itu harus dikaji. Karena kan kita sama-sama ketahui bahwa BBDP ini kan sangat berperan sangat penting lah untuk membantu menstabilkan harga CPO gitu. Kemudian selama ini juga BBDP juga sudah membantu kita semua, baik profesional, baik para petani, smallholder. Mereka sangat welcome gitu dengan semua kegiatan itu. Nah ini perlu dipikirkan juga Pak Dimas. Mungkin dari sisi IPOS bisa mendorong kalau memang BBDP itu ya penghematan 140 triliun, ya mungkin sekian triliun dialihkan ke BBDP gitu. Bisa nggak seperti itu Pak Dimas, didorong ke pemerintah gitu? Ya mungkin saja. Tapi sebenarnya gini, itu kan sebenarnya penghematan devisa negara. Iya. Jadi kita tidak sampai harus mengorbankan devisa negara kita untuk mengimpor solar kan? Gitu. Iya betul. Nah, sebenarnya kita juga harus melihat juga kalau dengan adanya program biodiesel, justru kita juga bisa dibilang loss opportunity sebenarnya. Harusnya kan kita bisa ekspor CPO. Iya. Dengan harga yang lebih tinggi, dengan kuantiti sebesar mandat biodiesel itu harusnya kalau kita ekspor juga pendapatan negara bisa tinggi juga, secara devisa negara masuknya besar. Tapi ini kan memang sumbangsi industri sawit ya untuk bangsa ini, negara, untuk bangsa dan negara kita gitu. Nah jadi mesti kita melihat dari kacamata itu bahwasanya ini ada kontribusi besar industri sawit bagi bangsa ini untuk kemudian dalam program biodiesel ini. Nah jadi kalau seandainya kita mau memanfaatkan dana penghematan itu, itu mungkin perlu lah dikaji tersendiri. Kita juga harus melihat berbagai kebijakan-kebijakan sebelumnya. Gitu. Ini good answer sebenarnya. Karena sekali lagi, apapun itu sebagai bangsa dan negara, pendapatan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali kepada masyarakatnya juga. Dan memang terbukti ya, akhirnya kita bisa membangun, terutama dari sisi pembangunan
SDM kita, mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, juga yang pasti juga research, dan juga yang pasti tingkat kesehatan juga makin meningkat, terutama di daerah-daerah yang walaupun nggak ada sawitnya, karena pendapatan negara sebesar itu bisa dibandingkan ke masyarakat. Kita melihat sebenarnya seperti itu. Dan ini bisa kita bilang memang akhirnya kembali lagi pada awal yang saya bilang, sawit ini nggak hanya cuma menghasilkan tadi biodiesel, itu manfaatnya sudah terasa sebenarnya. Benar sekali Pak. Tapi sekali lagi mungkin kalau mau didorong apakah itu pemanfaatan melihat itu sebenarnya kembali lagi melihat kepada struktur juga dari pendapatan. Kalau sawit kan selalu dibilang pendapatan negara bukan pajak atau NPWP, di mana kasus untuk sawit lagi. Dan kami sebagai pengelola dana sebenarnya sudah melaksanakan tugas kami untuk menjamin bahwa sawit ini bisa berkelanjutan. Nah, makanya dalam hal ini saya sih sudah melihat pemerintah yang sekarang pun juga sudah memastikan itu. Makanya juga dalam melakukan program biodiesel ini tidak serta-merta misalnya langsung seperti yang Pak Darus bilang langsung B100 ya, karena pasti melihat, dan mereka juga pasti sudah memahami bahwa manfaat sawit itu bagi ekonomi bangsa dan negara juga sudah cukup besar selain tadi masalah lingkungan maupun swadaya. Jadi ya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan nih bagaimana sawit bisa memberikan manfaat seperti itu ya Pak. Kalau jangka panjang pasti punya potensi bagus lah, apalagi kalau solar habis ya penggantinya apa ya sawit, walaupun kosnya untuk membuat itu mahal. Daripada tidak ada bahan bakar, pilih mana? Pilih biaya atau nggak ada bahan bakar, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Petani juga nggak bisa ngangkut TBS, nggak bisa ngangkut CPO gitu. Kenapa? Karena susah kayak kita yang suka gorengan, jadinya tahu dari Sumedang solarnya nggak ada, dari kesini nggak dapet tuh 5.004 tahu Pak. Nggak bisa makan gorengan. Iya. Betul Pak Darus. Iya. Jadi kalau seandainya yang update terakhir masalah Aptur itu Pak, ya, Aptur dari fuel ya. Nah, biofuel itu gimana perkembangannya Pak update terakhir? Dan sampai saat ini memang sudah pada titik J2.4 itu sudah dipakai, dan kemarin sudah diujikan di 3 sampai 3,5. Bekerjasama dengan Garuda kita datang waktu itu, dan diharapkan dalam waktu dekat ini hasil ujinya bisa kita terima di sana terbang. Penelitiannya dikoordinir oleh BBDP atau betul dengan di BBDP dan kerjasamanya tadi dengan tetap Pertamina, karena tetap Pertamina. Pilot project sampai tahun berapa pilot project rencana? Kalau sebenarnya 2024 ini harusnya sudah selesai untuk bisa jalan. Karena pilot project udah jalan di 2022 Pak, di J Aptur 2.0 terus 2.4 dan sekarang mau ditingkatkan ke 3 sampai ke 3,5. Dan memang kenapa harus berhati-hati, karena beda dengan kendaraan transportasi darat ya Pak ya. Kalau mogok ganti filter dia bisa berhenti di pinggir kan. Kalau pesawat kan ya ini agak susah nih, harus memastikan Aptur itu. Dan yang menjadi masalah memang titik begunya Pak, katanya ada beberapa masalah, terutama dalam memastikan kan di atas 10.000 kaki cuacanya lebih dingin. Tapi kita pernah coba yang 3 itu, Garuda kita coba dari Halim terbang, terus balik lagi ke Jogja kalau nggak salah waktu itu, balik lagi ke itu, kita bisa terbang dengan aman dan lancar, dan mudah-mudahan bisa segera Pak, karena ini sebuah solusi yang benar-benar nanti membantu juga untuk lingkungan, karena terbesar ternyata memang aviation Pak di udara itu, pemanfaatan dari Aptur. Mudah-mudahan kalau dengan adanya bahan bakar nabati di Aptur bisa berkurang lagi tuh dari emisinya. Tapi kalau dari sisi selain biosolar, kalau bensin sendiri ada nggak melakukan penelitian belum Pak? Nah kalau bensin, sawit untuk bensin, ini Aipo saja ngomong, karena bagaimana Pak Dimas? Ya saya dengar ada mengarah ke sana nggak? Karena kan bensin juga kan punya sama dengan solar, punya stok yang terbatas. Iya memang sudah ada juga pengembangan ke sana, tapi saya lihat masih di tataran uji coba ya, riset dan uji coba. Jadi belum bisa dikomersilkan seperti biodiesel. Untuk SAF pun sebenarnya CPO juga bisa. CPO juga bisa dengan dengan teknologi HEFA. Hydroprocessed ester fatty acid ya. Itu CPO maupun minyak limbah. Ya, jadi ada 5 sebenarnya teknologi untuk pengolahan SAF. Salah satunya HEFA. Ada lagi CoHEFA yang kemarin yang tadi diceritakan Pak Mauli itu co-processing HEFA. Jadi minyak inti sawit, ini dari minyak inti sawit. Minyak inti sawit itu diprosesing berbarengan dengan minyak solar, dengan minyak bumi untuk kemudian menghasilkan aftur. Nah, bioafturnya, jadi bioaftur yang dihasilkan langsung 2,4%. Itu udah batas maksimalnya. Ini menurut keterangan dari Pertamina begitu. Nah, jadi tetapi kalau nantinya untuk HEFA murni itu bahan bakunya bisa CPO, bisa minyak jelantah, used cooking oil, bisa juga dari minyak pome. Nah, minyak pome. Nah, jadi kami saat ini yang sudah listing di dalam daftarnya ICAO itu kan organisasi penerbangan di bawah PBB. Nah, itu mereka sudah mengeluarkan daftar
apa saja bahan-bahan yang bahan baku yang bisa digunakan untuk menjadi SAF. Nah, yang tadi ya CPO. Cuman masalahnya CPO ini mereka menghitung emisi karbonnya terlalu tinggi. Jadi kalau ada CPO yang dihasilkan dari PKS yang tidak punya methane capture, nggak punya lagonnya di kolom limbahnya, nah itu tinggi sampai 99 gram CO2 ekuivalen per mg per megajoule. Jadi justru di atas after sendiri malah gitu. After kan 89 ya, di patok. Itu di 90 ini. Jadi 99 jauh di atas. Nah, kalau dia pakai methane capture itu 76,5. Jadi bisa saving 14% saja kalau pakai CPO. Makanya sampai saat ini kalau menurut saya CPO nggak usah dulu lah ke bioafter. Nah, tapi CPO ke biodiesel aja, minyak goreng segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau bisa kita pakai yang limbah gitu, dari pivet, kemudian Eco. Bahkan minyak pome ini sedang IPOS sedang kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengusulkan supaya nilai default LCA emisi dari pome itu bisa rendah juga ditetapkan oleh ICAO. Saat ini belum ditetapkan dari pome. Nah kalau itu bisa ditetapkan kita bisa mengurangi banyak limbah emisi dari pome gitu. Minyak dari pome bisa kita kutip gitu. Nah itu kan bisa menekan juga emisi sebenarnya kan beberapa bulan lalu kan sudah ada keluar kebijakan dari pemerintah terkait dengan ekspor minyak jelantah dan pome itu. Nah, menurut Pak Mauli kebijakan ini dasarnya apa? Karena kan banyak juga menteri, ini kok di kami dilarang ekspor gitu. Kalau menurut Pak Mauli kebijakan ini apakah mendukung program B40 atau ada kebijakan lain gitu Pak menurut Pak Mauli? Kami sih melihatnya memang sama yang Pak Dimas bilang, ini kan ada kebutuhan demand pasar Pak. Dan industri ini kan sebisa mungkin bisa mendapatkan profit, dan ini memang kebijakan export used cooking oil juga sebenarnya kita lihat lagi bahwa ternyata ada beberapa perusahaan bahkan yang sebenarnya itu benar-benar pamer minyak besi gitu kan, biar mendapatkan label used cooking oil dicolek-colek aja dikit, dikasih apalah debu di situ jadi padahal harganya untuk menghindari tadi kan. Nah, kami sih melihatnya kayak gini, ini memang perlu kita pastikan lagi tata kelola bagaimana untuk menggunakan produk. Tapi yang pasti kita harus mempunyai sendiri risetnya itu Pak, benar Pak Dimas bilang kajian bagaimana perawatan pome untuk aftur. Karena sekali lagi ini kan sawit juga industri yang sudah berjalan ya, dan sudah banyak dimensi yang berbagai negara membutuhkan. Dan ke depan memang kita juga mengenai pengembangan gasolin atau bensin sebenarnya sudah mendukung juga Pak. Kita punya sebenarnya benar yang disebut katalis merah putih untuk menurunkan kadar dari oktan yang dikeluarkan oleh hasil dari minyak kelapa sawitnya Pak. Karena tinggi ke oktannya. Dibuatlah di ITB namanya katalis merah putih. Cuma memang masih dalam tahap lab dan masih belum mempunyai fokus dari pemerintah untuk mengembangkan dulu. Karena sekali lagi kita masih fokus dulu ke biodiesel, memastikan ini bisa berjalan dulu di 40. Dan ke depan saya harapkan memang kami ini terutama dari warga negara Indonesia bisa memanfaatkan gasolin dari kelapa sawit Pak. Keberlanjutannya jelas dan memastikan polusi juga ada, dan penghematan kita untuk importnya itu juga jadi akan besar Pak. Karena solar itu hanya 20-24% di jalanan Pak, baik transportasi maupun pribadi. Sebesar kan paling besar di Jakarta maupun di Indonesia ini kan bensin Pak. Motor, itu mobil kendaraan. Nah itu kalau bisa kita gantikan Pak, bayangkan dengan kelapa sawit. Wah, itu saya bilang tadi penelitian CPO bensin dari CPO gitu. Tapi jadi catatan Pak Darus, kita nih sebagai di sektor hulunya, di upstreamnya nih, itu harus genjot nih produksi nasional. Jangan cuma sebatas 50 juta ton. Itu sayang sekali. Kita punya potensi untuk meningkatkan produktivitas. Dari sekarang yield kita berapa? 3,4-3,5 ton per hektar. Nah, kalau bisa dinaikin jadi 6 ton, nah itu kita bisa dapat 82 juta ton HIPKASI Pak nanti. Nah, himpunan profesional kelapa sawit ditingkatkan nih. HIPKASI akan mendorong tapi dibantu oleh BPDP. Jadi saling Mas Brian coba dicatat Mas ini. Dari sisi kalau dari nanti kita laporkan. Dari sisi HIPKASI adalah dari sisi teknis. Bagaimana cara membuat tanaman itu bagus, bagaimana cara membuat sawit itu memproduksi tinggi. Bagaimana panennya supaya efektif kan gitu? Iya, bagaimana supaya kualitasnya bagus CPO gitu. Karena kalau itulah fungsinya di saya kayak mau ngelempar ini balik lagi. Dibalikin lagi. Tapi ya ini semua, makanya itu kemudian ini harus menjadi sebuah ekosistem kan, saling support dan supporting system. Makanya seperti petani ya perlu kita pendampingan bagaimana program unggulan daripada BPDP ini PSR. Kalau PSR replanting raker ini nggak dilakukan secara benar, itu akan berdampak juga kepada produksi. 25 tahun akan datang. Bagaimana dia menciping, bagaimana cara membongkar-bongkar itu nggak benar, nanti terkena orik tes, terkena apa-apa, ya nanti berdampak ke produksi juga. Makanya kita
mendorong ya dari sisi profesional kita harus melakukan membantulah pendampingan teknis karena nggak semua orang ini CP-nya berapa tebalnya, panjangnya berapa. Karena kalau terlalu tebal ya nanti orang tes. Kalau orang tes terkait dengan pertumbuhan vegetatif tanaman gitu. Itu yang kita saling support antara BPDP, IPOS juga membantu kita gitu untuk menaikkan produksi ini, Pak. Siap. Gitu. Mungkin the last nih Pak, mungkin dari BPDP Pak. Kan kita kan harus membantu program pemerintah lah ketahanan energi ini. Kira-kira ke depan tantangan terberat untuk merealisasikan ketahanan energi ini menurut Pak Mauli apa Pak? Baik. Kalau kami dari sawit ya, kalau ngomongin secara umum kan kita nggak pada tempat. Dari sawit aja, dari sawit ya. Kembali lagi tantangannya harus memastikan dari hulu Pak, untuk bagi feedstock, untuk bisa mendukung program biodiesel maupun energi bahan bakar hijau kita ini. Makanya kita selain para permajaan sawit itu juga kita punya dukungan sarana prasarana yang membantu untuk perbaikan dari kebun-kebun petani agar bisa membuat panen lebih baik lagi. Tapi memang sekali lagi kami banyak berterima kasih kepada pemerintah yang memperhatikan sekali nih kelapa sawit manfaatnya, termasuk juga bagi bangsa dan negara, dan memastikan bahwa penyerapan dan buah segar petani itu bisa terserap gitu sih Pak. Dan makasih nih Pak, sebelum ditutup juga saya ada kasih di sini dan ada dari peneliti ini. Buat kami ini akan menjadi sebuah catatan juga, terutama bagaimana program-program BPP ke depan sebenarnya bisa sejalan tuh, terintegrasi dengan apa yang disampaikan di lapangan oleh para profesional maupun juga dari para peneliti dari sisi kajian seperti itu Pak. Dari Pak Dimas sendiri bagaimana melihat jangka panjang ini? Tantangan terberat dari sisi kita orang kelapa sawit untuk mendukung atau mensukseskan program ketahanan energi dari sisi biodiesel, bagaimana tantangan terberatnya? Tantangan terberat kita ada banyak Pak sebenarnya. Yang paling berat itu sebenarnya masalah kepastian hukum nih, masalah legalitas lahan. Dan tanpa legalitas lahan yang jelas, kita siapapun investor maupun petani itu ketika dia mau membudidaya kelapa sawit itu merasa was-was. Apakah ini lahannya aman atau tidak gitu. Akhirnya kemudian yang kita khawatirkan nanti adalah ini ada angsa atau telur emas gitu kan. Ya karena kita ini ingin emasnya, angsa dipotong gitu, dibunuh. Jadi akhirnya kemudian kita berharap ingin ada berkelanjutan di biodiesel, tapi malah industri sawitnya dipangkas gitu kan, karena lahannya karena bermasalah segala macam. Kita tantangan terberat kita ya lahan ini harus kepastian hukum kepastian hukum, legalitas lahan, karena ini semua orang berinvestasi di sini. Baik itu petani secara pribadi, SHM-nya tiba-tiba masuk dalam kawasan segala macam. Itu kan ya kita berharap supaya bisalah diselesaikan dengan baik. Supaya yang dengan cara penyelesaian bagaimana? Dengan cara bagaimana agar industri kelapa sawit ini bisa terus berkelanjutan. Ya tetap diselesaikan, tetapi sawitnya jangan sampai mati, gitu. Jadi penghasil sawitnya jangan sampai dibunuh. Iya, itu. Angsa bertelur emas. Luar biasa. Oke guys, mudah-mudahan nanti tantangan terberat ini sama-sama kita kita hadapi. Kemudian pemerintah juga memang seperti yang disampaikan Pak Dimas, memang kepastian hukum ini perlu Pak. Karena saya sendiri dari sisi profesional kadang kita bingung juga gitu. Tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, dengan pemerintahan sekarang yang komit dengan sawit juga dapat support, yang mudah-mudahan ini bisa dibantu diselesaikan gitu. Kemudian juga BPDP, terima kasih Pak Mauli. BPDP ini memang luar biasa dari sawit untuk sawit. Iya, ini luar biasa memang, apalagi sudah membantu subsidi atau memberikan insentif biodiesel ini sehingga harga CPO bisa stabil. Kalau nggak stabil, teriak juga Pak. Petani juga di bawah 2.000. Kalau sekarang kan petani sudah happy. Di atas 2.500, bahkan ada 3.000 harga. Jadi happy gitu. Ya semuanya juga berkat daripada BPDP. Makasih BPDP Pak. Mungkin selama ini sudah betul-betul berjuang keras lah untuk mempertahankan harga CPO ini. Kemudian juga membantu kegiatan-kegiatan baik daripada petani, kemudian dari profesional yang selalu support kita gitu. Terima kasih gitu Pak. Terima kasih. Saya juga khusus terima kasih pada Pak Mauli, juga pada tim BPDP ini kan. Kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan. Luar biasa. Dan ini kita ingin tetap jaga. Makanya kemudian IPOS juga membuat buku tuh tentang sawit anugerah itu. Tadinya kita mau kasih judul BPDP gitu. Cuman takut nggak enak nih kan. Jadi kita ganti sawit anugerah. Tapi isinya kita bagaimana kita kupas tentang
sejarahnya BPDP, bagaimana manfaatnya terhadap industri sawit. Karena saya lihat Dan kita harus jaga nih. dari data dari IPOS, saya lihat laporan keuangannya BPDP juga. Oh, ini dari BPDP diambilnya ini. Dari laporan itu. Karena good corporate governance kita memang tetap menyampaikan public tiap tahun. Karena saya lihat ada beberapa kutipan data dari IPOS, saya lihat Ada apa? laporan dari BPDP gitu. Betul. Itu memang luar biasa, makanya kita saling support gitu. Terima kasih Pak Dimas dan Pak Mauli atas kehadirannya. Jadi pada kesempatan ini Kabar Sawit Indonesia cukup. Terima kasih pemirsa atas atas partisipasinya. Mungkin Pak Mauli, Pak Dimas, mungkin next kita bisa buat acara Siap. Kabar Sawit Indonesia mungkin dengan topik yang lebih menarik. Siap. Saat ini kita pembahasan terkait dengan biodiesel, mungkin ke depan kita coba cari pembahasan-pembahasan yang lain yang bisa mengedukasi, bisa memberi perangsang supaya produksi sawit Indonesia ini masih naik, kemudian ya berkelanjutan gitu. Siap. Terima kasih Pak Terima Mauli, kasih, Pak Pak Dimas. Terima kasih, Pak Selamat Darus. pagi. Terima Selamat kasih. pagi Pagi semua. semua. Pemirsa, terima kasih ya. Ya.